Baik, selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, mungkin sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ini untuk berdoanya ada yang mimpin atau langsung mulai? Ayo kita mimpin ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa cukup. Nah, baik, terima kasih kepada Dita. Mungkin sebelum memulai pembelajaran kita cek kehadiran terlebih dahulu. Ini ada yang tidak berangkat? Nanda. Siapa? Nanda. Nanda. Oke, baik ya Nanda. Nah ada yang tahu ya kita mau belajar tentang apa? Peran rakyat dalam revolusi nasional. Oke, nah jadi kita masih belajar ruang lingkup sejarah Indonesia, yang dimana kita akan mempelajari konsentrasi dulu. Nah, jadi kita mau mempelajari dalam ruang lingkup upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai oh iya deh ya. Oh, inilah ya kalian bertanya ini. Nah, kali kita akan mempelajari peran rakyat dalam revolusi nasional Indonesia. Mungkin bagi kalian nih dalam mempertahankan kemerdekaan, menurut kalian siapa yang memiliki peran penting dalam mempertahankan? Masyarakat. Betul, masyarakat ya teman-teman. Jadi masyarakat ini dalam lingkup bisa kaum elit, bisa kaum elit, terus golongan-golongan penting, tokoh-tokoh penting. Jadi emang masyarakat ini memiliki peran penting untuk mendukung sebuah kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke materi peran rakyat, mungkin baiknya kita mengenal terlebih dahulu terkait latar belakang sebelumnya. Nah, jadi tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia ini secara resmi berhasil memproklamasikan kemerdekaan. Jadi Indonesia ini berhasil memanfaatkan organisasi bentukan Jepang, ada BPUPKI yang kemudian berubah nama menjadi BPKI, itu dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia ini untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, hingga pada 17 Agustus 1945, Indonesia ini berhasil secara resmi memproklamasikan kemerdekaan. Nah, karena kan selepas dari proklamasi itu masyarakat Jepang itu masih ada di Indonesia, tentunya mereka ini juga masyarakat Indonesia ini apa ya, ibaratnya kayak membasmi terlalu itu ya, intinya kayak ngoyak, kemudian mereka ini juga melucuti senjata-senjata sisa dari tentara Jepang. Jadi dimanfaatkan secara maksimal karena memang Jepang sendiri kan datang ke Indonesia itu melakukan eksploitasi yang cukup besar ya teman-teman. Nah, hingga pada 15 September 1945 pihak sekutu dan NICA, ada yang tahu NICA itu apa? Tentara Inggris. Ya, jadi kita itu NICA itu merupakan kepanjangan dari Netherlands Indies Civil Administration. Jadi merupakan suatu sivil dari Netherlands Belanda. Jadi mereka itu datang pada 15 September 1945. Jadi proklamasi kemerdekaan yang diproklamasikan Indonesia itu tuh tidak dianggap secara serius oleh pihak Belanda. Jadi mereka tuh kayak cuma menganggap embel-embel doang tuh. Jadi kan pada saat itu kan Jepang juga Jepang Indonesia kan dikuasai oleh Jepang. Jadi pada saat itu Belanda tuh juga tahu bahwa Jepang tuh sedang dibom atom. Jadi mereka tuh ingin mendirikan sebuah India Belanda kembali di Indonesia karena mereka ingin membentuk negara-negara koloni dari Belanda.
Dan juga hal ini tentunya menimbulkan pergolakan apalagi masyarakat Indonesia yang lagi semangat kemerdekaan. Jadi memang seluruh elemen masyarakat itu saking semangatnya mereka tuh tentunya tidak terima ketika pihak asing datang kembali untuk menguasai wilayah Indonesia. Nah, jadi seluruh elemen masyarakat ini turut andil dalam berupaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi ada berbagai pertempuran hebat sampailah kita ke materi asli kita, namanya sebenarnya merdeka atau mati. Jadi merdeka atau mati ini telah dicanangkan pada masing-masing seluruh elemen masyarakat bahwa kalau nggak merdeka ya mati gitu. Jadi memang harus dilalui dengan peperangan. Nah, oke, jadi pertemuan ini. Jadi pemerintah saat ini mengutus bagi perempuan yang pernah bergabung ke Jingkai. Jingkai itu merupakan sebuah warisan organisasi bentukan dari Jepang. Jadi kumpulan wanita-wanita lah. Jadi pemerintah ini bermaksud agar berbagai kelompok agar wanita itu bisa masuk dalam kelompok organisasi perempuan. Nah, kemudian para perempuan Indonesia ini juga ikut andil dalam berjuang di mana mereka tuh rela menyalurkan tenaganya. Dan juga perempuan Indonesia ini berperan menjadi sebagai informan dan penyalur kebutuhan para pejuang. Kebutuhan ini seperti medis, terus makanan, sumber dapur umum. Nah, perjuangan melalui berbagai cara sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah masing-masing. Tentunya juga dalam perjuangan mereka itu masih disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Jadi masih disesuaikan. Nah, ini yang pertama adalah dari peran medis dan kesehatan. Jadi yang pertama dari Aceh, para perempuan ini bergabung dalam PMI. PMI ini adalah Palang Merah Indonesia ya. Ya, jadi mereka itu membentuk suatu satuan yang selalu siaga dikirim dan diberangkatkan ke medan laga untuk menolong korban yang berperang. Dan tidak hanya itu, mereka juga menerobos dan mencuri desakan yang bergerilya. Dan juga di saudara kita di timur, para perempuan menjadi tenaga sukarela dan membantu para pejuang perang. Jadi mereka ini juga, para perempuan ini juga memiliki mental yang baja, di mana dia juga ikut membantu dalam perang. Dan juga pada saat itu tercatat pada agresi militer kedua, itu tuh tenaga medis yang ada di Maluku itu dikirim di Yogyakarta untuk turut membantu. Nah, yang kedua ada dari bidang pendidikan. Jadi di Aceh itu ada yang namanya pelajar putri. Jadi namanya pendidikan walaupun sedang berperang kita tetap harus itu ya teman-teman, harus ditingkatkan karena pendidikan ini tentunya mulia untuk menciptakan sebuah generasi baru yang terdidik di bidang pendidikan. Nah, yang terakhir adalah dampak umum dan logistik. Nah, jadi semasa berjuang dan berperang tentunya kan kebutuhan makanan itu sangat penting. Adalah peran seniman dan sastrawan. Jadi tidak hanya dari militer, tokoh-tokoh penting, tokoh-tokoh politik. Ternyata seniman dan sastrawan itu juga memiliki peran yang sangat penting. Dan juga hasilnya itu tentunya masih bisa dinikmati hingga sekarang. Karena seniman yang menjadi sebuah bentuk ekspresi diri, di mana menjadi ajang membangkitkan semangat juang dan menggerakkan rakyat untuk melawan penjajahannya. Jadi media karya yang dihasilkan oleh seniman ini tuh ditempelkan di tembok-tembok jalanan dan juga di selebaran. Dan juga tidak hanya para seniman, sastrawan juga turut berjuang menghasilkan sebuah karya yang dapat memberikan suatu pengalaman, menanamkan kesadaran dan menumbuhkan kepekaan. Salah satunya adalah maestro kita, Pramudia Anantatur. Ada yang tahu? Jadi dia maestro Indonesia. Yang ini ada yang persiapan gerilya, karyanya Dahulu, siapa Dahulu ya? Jadi ini merupakan sebuah karya yang menggambarkan suasana persiapan ingin bergerilya. Dan ini merupakan karyanya ayo bro, ayo bro. Jadi ini sama penciptanya Afandi. Jadi yang nyiptain adalah Afandi, tapi tokohnya adalah Khairil Anwar Khairil Anwar. Dia merupakan salah satu seniman juga dalam tulis ya. Jadi jadi dulu poster ini tuh disebarin, ditempel di mana-mana yang kemudian tentunya membuahkan
kayak semangat. Jadi rakyat ini semakin semangat dengan adanya karya-karya ini yang kemudian dapat melakukan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oh ya. Nah, jadi tidak hanya karya bentuk lukisan, namun juga ada karya musik, seniman di bidang musik. Salah satunya adalah Maju Tak Gentar. Terus apa lagi ya? Kalau Bandung itu juga merupakan salah satu karya yang membangkitkan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, next kita ada Mas Pram. Jadi ini Mas Pram ini merupakan salah satu penulis yang ada di Indonesia. Jadi dia itu juga salah satu pejuang revolusi yang bergerak antara tahun 1947 sampai 1957. Jadi pada saat itu ia telah melahirkan beberapa karya novel dan beberapa kumpulan. Mungkin itu dari materi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Cukup. Oke, ini untuk ngetes wawasan ya. Untuk ngetes wawasan tidak ada nilai. Ini tuh semacam kuis. Kuis ini tuh dari karya orang. Saya pakai gawat. Masih mirip-mirip kok materinya. Soalnya ada 20. Wow. Tapi cuma benar salah doang. Cuma benar salah gitu. Oke, karena ditanya belum ada ya, kita kasih kesempatan untuk menyampaikan ke semuanya. Maju. Maju aja. Maju. Tadi Bapak jelasin. Jelasin apa? Kalau dalam kementerian itu selain peran dari tokoh-tokoh nasional, itu masyarakat juga berperan Bapak. Itu tuh ada peran dari perempuan maupun peran dari sejarawan. Nah, kalau dari sejarawan tuh ada karya-karya kayak gitu. Oh ya. Belajar kali ini kita sudah belajar mengenai bahwa masyarakat ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah kaum perempuan yang bergerak menjadi sebuah tenaga medis, kesehatan, dan juga mereka juga bergerak pada pendidikan dan juga dapur umum dan juga tempat logistik lah. Dan juga tidak hanya itu, para seniman dan sastrawan ini dan seni musik juga itu tuh bergerak ikut andil dalam berupaya mengamankan atau mempertahankan sebuah kemerdekaan Indonesia. Yang dimana mereka membuat sebuah karya-karya yang ikonik dan nah gitulah. Jadi mereka tuh membuat karya guna meningkatkan sebuah semangat perjuangan dan tak kenal menyerah. Yang terakhir juga adanya peran dari pelajar dan juga mahasiswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, yang tadi aku lupa, tidak hanya peran-peran ini, tidak hanya kayak kaum perempuan doang, kayak seniman, tetapi juga kalau kalian pernah nonton film dari Sudirman, ya, Sudirman yang gede ya. Jadi itu mereka tuh para rakyat-rakyat di desa tuh mereka tuh rela membantu dengan segenap hati, yang dimana tuh mereka menolong dengan cara kayak tidak mau membeberkan lokasi dari gerilya, dan juga mereka memberikan tempat seperti rumah, memberikan tempat untuk mengungsi, dan juga memberikan makanan. Jadi mereka tuh rela walaupun di kalau kalian lihat filmnya itu tuh yang tidak membeberkan informasi itu dibunuh oleh pihak Belanda. Jadi memang saking setianya mereka demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Inilah yang kemudian dijadikan sebuah refleksi hari ini, yang dimana kita bersyukur bisa hidup pada era modern ini, yang dimana adem ayem, bisa main HP dari pagi sampai malam. Jadi kita itu perlu bersyukur ya. Dan juga kita juga patut bangga mengenai para pejuang-pejuang kita ini yang dulu berkorban demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita juga harus menilai sikap nasionalisme dia, patriotisme dia, dan juga pantang menyerah. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin manfaatnya ngomong apa sih? Semoga
semoga pembelajaran kali ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi teman-teman semua. Dan juga Habis ini. mungkin dia sih pembelajaran buat ke depan nantinya. Oke, apa ya? Oke, untuk minggu depan kita belajar mengenai kemerdekaan. Kemerdekaan itu biasanya apa sih? Pasca itu reformasi. Ya, membangun negara gini ya. Ya. Kita akan belajar mengenai konsep negarawan. Baik, terima kasih mungkin dari saya itu saja. Bila tak